kalam yang begitu indah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wal Muslim dengan nomor hadis 1605. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nas, ala ukhbirukum, hei manusia, aku berikan engkau sebuah kabar min kabairi wa kabail dzunub." Ada dosa yang penuh besar. Dosa kalau membunuh termasuk dosa besar, lari dari perang jihad termasuk dosa besar. Tapi ada dosa yang paling besar yang tidak akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa itu dosanya ya Rasul? Kata Nabi Muhammad, yang pertama, tusriku billah, engkau menduakan Allah, engkau menyekutukan Allah. Lihat, apakah kita termasuk orang yang musyrik atau tidak? Berapa banyak di antara kita berangkat ke mall berani, berangkat ke Ramayana berani, berangkat ke tempat hiburan berani, tapi ketika melangkahkan kaki ke masjid, kita penuh dengan keraguan. Apakah kita musyrik atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Berapa banyak orang saat ini sidang Jumat yang subhanallah, ketika di tempat umum, di tempat yang dimana situ tidak ada berkahnya Allah, tidak ada rahmatnya Allah. Padahal lihat betapa luar biasanya pesan Nabi Muhammad di dalam buku Fadhail Amal. Ketika kita melangkahkan kaki menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala, apa kata Nabi? Allazi lam yaqtu khatwatan illa rafa'allahu darajatan wa hutta anhu khati'an. Manusia, ketika engkau melangkahkan kaki dari rumah dalam keadaan berwuduk menuju ke rumah Allah, setiap langkah kaki kananmu datang pahala, setiap langkah kaki kirimu menghapus dosa. Maka orang yang paling beruntung saat ini adalah orang yang duduk di dalam rumah Allah ini, yang rumahnya jauh jaraknya dari rumah Allah ini. Masya Allah. Tidakkah kita iri dengan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika dia meninggal dunia saat sakaratul maut, dia mengumandangkan 3 kalimat. Apa kalimat yang digumandangkannya? Ketika itu dia mengumandangkan kalimat, "Ya Allah, kenapa aku punya rumah tidak lebih jauh ya Allah?" Ketika itu istrinya bertanya kepada baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjawab dengan senyum, "Suamimu husnul khatimah." Kok bisa ya Rasulullah? Karena ketika suamimu saat sakaratul maut, Allah sudah lihatkan balasan. Fulan, inilah tempatmu di akhirmu, inilah surga untukmu. Apa penyebab kau berikan aku surga ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fulan, bukankah engkau ingat bahwa rumahmu jauh 3,5 kilo, tapi engkau mampu datang sebelum panggilanku datang. Engkau hadir duluan daripada sahabat-sahabat yang kekasihku Muhammad yang lainnya. Engkau yang paling dulu datang, engkau yang paling awal datang. Menetes air mata suamimu, dan suamimu bergumam, "Ya Allah, aku menyesal ya Allah, sedangkan rumahku yang jauhnya cuma 3,5 kilo dari masjid ya Allah, engkau masih memberikan aku balasan berupa surga. Ya Rabb, kenapa dulu aku punya rumah tidak lebih jauh ya Allah dari masjid saat di dunia?" Allahu Akbar. Bagaimana dengan kita sidang Jumat? Berapa banyak orang-orang yang rumahnya ketika dia buka pintu terpeleset, tergelincir masuk ke dalam masjid, tapi apa yang terjadi? Allah, begitu beratnya dia melangkahkan kaki ke masjid, begitu ragunya dia di saat COVID-19. Dia lebih takut kena COVID daripada mendapatkan ridhonya Allah. Bahkan dia berkata takut mati karena COVID, bukan takut mati karena Allah. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Dosa yang tak diampunkan oleh Allah sidang Jumat adalah tusriku billah. Makanya ada perintah Allah di dalam surat An-Nisa ayat 36. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Manusia, hambaku, orang beriman, kalau kalian ngaku beriman kepadaku, jangan sekutukan aku, sembah aku. Coba bayangkan sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita pun tak mau diduakan oleh anak kita, kita pun tak mau diduakan oleh istri kita, kita pun tak mau diduakan oleh kekasih kita. Begitu juga dengan Allah. Allah tak mau diduakan dengan COVID, Allah tak mau diduakan dengan corona. COVID, corona ini ujian dari Allah. Apakah kita makin dekat atau kita makin jauh kepada Allah? Maka oleh sebab itu, lihat sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari dekatkan diri kita kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mungkin corona ini, COVID ini belum hilang karena Allah belum lihat kedekatan kita kepada Allah. Lewat corona, lewat COVID, kita kalau tak makin dekat, mau lewat apa lagi Allah uji kita biar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, dengan ujian ini mari kita makin dekat dengan Allah. Merapatlah kita. Hidup kita ini tidak lama sidang Jumat
yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berapa lama kita hidup di dunia ini? Apa yang sudah kita lakukan di muka bumi ini? Apakah kita yakin kita besok masih bisa hidup? Kita sibuk selama ini mencari muka dengan manusia, tapi kita lupa mencari muka dengan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, capek mencari muka dengan manusia. 10 kebaikan yang kita lakukan, 1 kesalahan yang kita perbuat. Yang diingat manusia bukan 10 kebaikan tadi, tapi yang diingat oleh manusia adalah 1 keburukan tadi. Tapi ketika kita mencari muka dengan Allah, walaupun cuma 1 yang kita cari muka dengan Allah, 10 kejahatan yang kita lakukan, yang Allah ingat bukan 10 kejahatan tadi, tapi yang Allah ingat 1 kebaikan tadi. Maka oleh sebab itu, sibuklah kita mencari mukanya Allah. Sibuklah kita mencari muka kepada Allah. Carilah muka di masjid ini. Carilah muka lewat Al-Quran Allah. Carilah muka di saat tahajud. Carilah muka kepada Allah lewat duha. Carilah muka lewat kebaikan-kebaikan yang kita taburkan. Karena apa yang kita tuai, apa yang kita semai, itulah yang akan kita tuai nantinya sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bertanya lagi sahabat, "Qila ma ya Rasulullah?" Apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, "Wa huquqal walidain." Engkau durhaka kepada orang tuamu. Lihat berapa banyak orang-orang yang sukses, berapa banyak orang yang punya perusahaan besar, berapa banyak orang-orang yang mampu menyekolahkan anaknya sampai ke Al-Azhar, berapa banyak orang-orang yang mampu membuat spektakuler, membuat sesuatu yang takjub, membuat sesuatu yang mendapat nilai dari seluruh dunia. Tapi dia lupa membuat spektakuler kepada kedua orang tuanya. Tapi dia lupa berbuat baik kepada orang tuanya. Bahkan ada yang mampu menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Orang tuanya meneteskan air mata setiap malam berdoa kepada Allah agar anaknya ingat kepadanya. Orang tuanya meneteskan air mata kepada Allah Subhanahu wa taala agar anaknya itu bisa menjadi anak yang berhasil dan ingat kepadanya. Namun ketika anaknya berhasil, sombongnya bukan main. Sidang Jumat, apa sih yang sudah kita lakukan dengan orang tua kita? Yuk berkaca kita kepada Uwais Al-Qarni, seorang anak yang menggendong ibunya sampai ke kota Yaman. Dari kota Yaman sampai ke Mekah. Dari kota Mekah dia intari Ka'bah. Setelah itu dia berangkatkan ibunya, dia gendong ibunya dengan kegiatan rangkaian sa'i Safa Marwah sebanyak 7 putaran yang jaraknya 2,5 kilo. Lihat, tidak sampai di situ, dia bawa orang tuanya untuk bisa melaksanakan haji wukuf di padang Arafah. Kemudian dia berangkatkan lagi ke kota Mina untuk melempar jumrah ula wusta wal aqabah. Kemudian apalagi dia rangkaikan dengan terakhir yaitu tawaf ifadah. Allahu Akbar. Selesai itu dia bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Dia bertanya, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang-orang beriman, apakah aku sudah mampu mendapatkan ridho ibuku? Apakah aku sudah mampu membayar satu kebaikan atau satu tetes darah yang keluar dari rahim ibuku?" Apa kata Sayyidina Umar? Wallahi, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, Uwais, aku pernah mendengar kalam dari Nabi Muhammad. 7 kali pun engkau berangkatkan ibumu mengitari Ka'bah. 7 kali pun engkau berangkatkan ibumu sa'i Safa Marwah. 7 kali pun engkau wukufkan dia di padang Arafah. Demi Allah, belum bisa membunuh satu tetes, belum bisa membayar satu tetes darah yang keluar dari rahim ibumu. Hai Uwais, coba bayangkan sidang Jumat, Uwais yang menggendong ibunya, mampu melaksanakan tawaf, mampu melaksanakan sa'i Safa Marwah, berangkat dari Yaman berdarah telapak kakinya, tersungkur berdarah keningnya, sampai-sampai ibunya berkata, "Hai Uwais, hentikan perjalanan ini, hai Uwais, tak ada lagi gunanya, hai Uwais, demi Allah, aku sudah ridho kepadamu, hai Uwais, demi Allah, aku ridho kepadamu, hai Uwais." Apa kata Uwais? "Belum, wahai ibu, ini belum seberapa. Darah yang keluar dari keningku, darah yang keluar dari telapak kakiku, belum seberapa dibandingkan dosa-dosa yang ada di dalam hatiku karena pernah melawan kalimat-kalimatmu, wahai ibu." Allahu Akbar. Uwais yang menggendong ibunya belum bisa membayar satu tetes darah. Bagaimana dengan kita yang belum ada apa-apa perjuangannya kepada ibu kita dibandingkan Uwais? Sudah sombong kita, sudah angkuh kita, sudah merasa kita anak yang paling benar, sudah merasa kita anak yang paling sukses, sudah merasa kita anak yang paling bahagia. Padahal bahagia seorang anak
adalah kebahagiaan yang keluar dari rahim ibunya. Ada seorang anak muda di zaman Nabi Musa alaihi salam yang mohon maaf dia hanya seorang pedagang daging di pasar. Ketika dia meninggal dunia, jasadnya dicampakkan oleh Nabi Musa beserta warganya. Kemudian malam harinya Nabi Musa dimimpikan oleh Allah bertemu dengan Allah, dan saat itu Nabi Musa terkejut. Allah menggandeng tangan anak muda ini. Kemudian Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabb, Engkau tahu anak muda itu pemuda sampah ya Rabb. Dia suka berbuat onar di kampung kami ya Rabb. Lalu kenapa malam hari ini aku mimpi bertemu dengan Engkau sambil menggandeng tangan anak muda tersebut ya Allah?" Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ana a'lamu bihi minka." Hei Musa, apa yang engkau ketahui belum seberapa. Aku lebih tahu dibandingkan engkau, Musa. Allah lihatkan CCTV-nya. Tumpah air mata Nabi Musa. Memang betul dia seorang pedagang daging di pasar. Memang betul dia seorang pemuda sampah. Tapi ada satu amalan yang membuat datang cintaku kepadanya, hai Musa. Ketika itu Allah bukakan CCTV-nya bahwa anak ini menjual daging di pasar. Tidak pernah dia jual habis. Selalu dia sisakan sedikit. Dia bawa pulang daging tadi. Dia rebus daging tadi. Dia bikin lunak daging tadi. Dia bikin enak daging tadi. Kemudian dia letakkan di atas piring. Daging tadi cukup mungkin untuk hanya satu orang. Dibawanya lah piring tadi beserta daging tadi ke dalam sebuah kamar. Di dalam kamar tersebut ada seorang ibu yang sudah tua renta. Jangankan untuk duduk berbaring pun susah. Apa yang terjadi? Didudukkan ibu tadi dengan penuh kelebutan. Kemudian dipotong-potongnya daging tadi. Dan anak tadi berkata, "Hai ibu, makanlah dari suapkanku ini, hai ibu." Dan kemudian ketika dia bertanya, ibunya bertanya kepada anak tadi, "Apakah engkau sudah makan, hai anakku?" "Demi Allah, aku sudah makan, hai ibu." Padahal demi Allah, dia berdusta kepada ibunya. Dia makan sisa-sisa ibunya bersama keluarganya, bersama istri dan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Tumpah air mata si ibu tadi. Berkata si ibu tadi kepada Allah di dalam hati, "Ya Rabb, aku punya anak 10 ya Allah. Hanya satu ini yang mampu merawatku ya Allah. Dari 10 anakku ya Allah, satu ini yang mampu menyuapkan aku dengan daging yang paling enak ini ya Allah. 10 aku punya anak. Satu inilah yang berbohong untuk kebaikanku ya Allah. Dia rela tidur di atas pelepah korma supaya aku bisa tidur di atas kasurnya yang empuk. Dia relakan aku makan yang enak sementara dia makan dari bekasku ya Allah. Ya Rabb, andaikan dia engkau campakkan ke dalam neraka, aku bersedia untuk menggantikannya. Biarlah aku yang di neraka, tapi dia yang di surga." Allahu Akbar. Lihat, ketika ibu sudah ridho kepada kita, tak ada yang tak mungkin. Karena doa seorang perempuan atau seorang wanita yang mustajabah tanpa ada dihisab, tanpa ada ijabah, tanpa ada yang nama hijab, adalah doa seorang ibu kepada anaknya. Maka oleh sebab itu sidang Jumat yang dirahmati Allah, raihlah sukses dari doa seorang ibu, yaitu ibu kita. Karena Allah punya wali di muka bumi ini. Wali Allah itu adalah wali daina, kedua orang tua kita. Maka dosa yang terbesar adalah anak yang durhaka kepada orang tua. Sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersumpah di dalam hadisnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Wallahi ya ibadi, hei hambaku," kata Nabi Muhammad SAW, "Ayun nas, ada manusia, la'nata minallahi kulla yawm sab'atu wa sab'ana salawat." Ada manusia yang dilaknat oleh Allah setiap hari itu sampai 7 kali. Dan dilaknat oleh 7 lapis langit. Maksudnya malaikat-malaikat yang ada di setiap langit, dari langit pertama sampai ke-7, ikut juga melaknatnya. Bahkan sampai-sampai kata Nabi, dia dilaknat 3 kali berulang-ulang kalimatnya dari malaikat tersebut. "Aku laknat engkau, aku laknat, mudah-mudahan engkau dilaknat oleh Allah." Begitulah bahasa malaikat. Jadi tafsiran hadis tersebut. Lalu bertanya sahabat, "Qila man ya Rasulullah?" Siapa dia ya Rasulullah? Kata Nabi Muhammad SAW, "Allazi nayamanu biwalidayhi biwa'iqahu." Dialah orang yang rajin sholat, dialah orang yang rajin puasa, dialah orang yang berangkat haji, dialah orang rajin bersedekah, dialah orang yang sering berkorban setiap tahun. Tapi sayang, hati orang tuanya terluka dengannya, karena lidahnya, karena sombongnya, karena terkufurnya, karena dia tidak pernah menghargai hati orang tuanya. Allahu Akbar. Tak ada artinya kita beribadah yang banyak kalau hati orang tua kita masih kita lukai. Masih ada kesempatan sidang Jumat yang dirahmati Allah. Mumpung masih ada orang tua pulang dari tempat ini, sentuhlah kakinya, ciumlah tangannya, peluklah tubuhnya, ciumlah keningnya, ciumlah semua yang dia miliki saat ini, yaitu
yaitu peluklah tubuhnya, kemudian bisikkan di telinganya, ucapkan kalimat maaf dan minta ridho kepadanya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung, karena orang-orang yang beruntung adalah orang yang mendapatkan ridhonya Allah lewat ridho kedua orang tuanya. Summa ayyu ya Rasulullah, lalu apa lagi ya Rasulullah? Wasa'adati sur, kata Nabi Muhammad SAW, dosa yang paling besar yang tidak akan dimaafkan oleh Allah adalah kesaksian palsu. Lihat sidang Jumat yang dirahmati Allah. Berapa banyak saat ini, ya, padahal tidak kena COVID, dibilang kena COVID, demi anggaran itu bisa selamat. Allahu Akbar. Betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya. Mereka tidak takut dengan perkara yang haram. Kullu lahmin wa nabatin dakhalan nar. Semua yang kau suapkan ke dalam mulut anakmu dari yang haram, tempatnya di dalam neraka. Dia tidak takut anaknya terseret ke dalam neraka. Dia tidak takut istrinya terseret ke dalam neraka. Dia tidak takut membawa orang-orang yang dekat dengannya ke dalam neraka dari rezeki yang dia dapatkan secara yang haram, yaitu lewat kesaksian palsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa luar biasanya. Padahal ketika itu kita lihat sama-sama bahwa salah satu manusia yang Allah utus di Indonesia, yang menjadi imam besar kita, yang menjadi pembela agama Islam di Indonesia, yang membongkar kejahatan-kejahatan, yang membongkar kemaksiatan-kemaksiatan dari para penjabat-penjabat elit yang berbohong, yang berdusta, yang bermain, yang ingin menghancurkan Pancasila, dari Pancasila menjadi Ekasila, dari Pancasila menjadi Trisila, yang ketuhanan yang didasarkan pada kebudayaan. Allahu Akbar. Itu pula yang mereka fitnah, itu pula yang mereka ghibahkan dengan kesaksian palsu. Tapi lihat, Allah tunjukkan karomahnya, Allah tunjukkan kehebatannya, Allah tunjukkan kekuasaannya lewat manusia tersebut. Ketika dibakar fotonya, fotonya tak terbakar. Fotonya saja tak terbakar, apalagi ketika diuji mungkin orangnya akan dibakar. Ini seperti kisah Nabi Ibrahim yang ini dibakar oleh Raja Namrud. Allahu Akbar. Raja Namrud telah membakar Nabi Ibrahim. Namun apa yang terjadi? Allah lindungi. Lihat, ketika orang-orang ini bersaksi palsu, ingin membakar foto Al-Mukarram wal Muhtaram wal Muhtaram Al-Habib Rizik Syihab, apa yang terjadi? Tidak bisa dibakar sama sekali. Karena Allah ingin menunjukkan kekuatan umat Islam, karena Allah ingin menunjukkan kebesarannya, karena Allah ingin menunjukkan karomahnya, bahwa dia adalah zuriyatun, dia adalah keturunan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salah kalau kita mengatakan dia orang yang tidak baik. Salah kalau kita mengatakan dia orang yang jelek. Lihat apa yang dia perbuat untuk Indonesia. Dia tidak ingin jadi presiden. Dia tidak ingin menjadi penjabat di negeri Indonesia ini. Cuma satu salahnya. Apa salahnya? Dia terlalu baik. Dia terlalu berani. Dia terlalu berani membongkar semua kejahatan-kejahatan penjabat-penjabat elit. Itu saja kesalahannya. Sehingga dia terdampar di kota yang paling suci dan dilindungi oleh pemerintah Saudi, yaitu Al-Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan kita semua dilindungi dari 3 perkara dosa besar ini. Kita dijauhkan oleh Allah berbuat syirik. Kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi anak yang durhaka pada orang tua, dan kita dijauhkan dari kesaksian palsu. Maka jangan pernah salahkan penjabat-penjabat kita, pemimpin kita yang ada saat ini, tapi salahkan diri kita. Kenapa selama ini kita bersaksi palsu? Padahal dia tidak baik, tapi kita baik-baikkan demi jabatan. Padahal dia tidak baik, tapi kita baik-baikkan demi uang. Padahal dia tidak baik, tapi kita baik-baikkan demi anggota keluarga kita bisa menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang makmur. Kita selama ini terlalu sibuk mencari bagaimana hidup enak, tapi sampai-sampai kita lupa mencari bagaimana mati enak. Maka jangan pernah cari hidup enak, tapi carilah mati enak. Kalau sudah kita mempersiapkan bagaimana cari mati enak, yakinlah kita akan mendapatkan hidup yang enak.